Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Karena kalau kita bicara soal hewan kurban, ya, itu untuk berapa orang? Nah, ini kan kadang ini menjadi perbincangan yang sering muncul gini kan Mas. Ya, ada ya macam-macam ini. Ya, ada yang mengatakan kalau kita menyembelih kambing untuk satu keluarga gitu kan. Ada yang mengatakan wah itu tidak boleh, itu yang namanya menyembelih kambing itu ya untuk satu orang gitu kan. Pokoknya macam-macam ini perbincangan ini. Ya tentunya mereka merasa bahwa semuanya berdasarkan dari dalil-dalil agama gitu kan. Nah, tapi sebelum kita bicara soal itu ya, yang pertama ingin saya sampaikan yang jelas itu adalah kalau kita kurban unta, sapi atau kerbau itu kan boleh untuk 7 orang. Ya. Jadi boleh untuk 7 orang. Jadi ini kita patungan sapi gitu kan. 7 orang bersepakat untuk pematungan sapi, nah itu kemudian nanti dikorbankan dan korban itu untuk 7 orang itu boleh. Artinya maksimal 7 orang gitu nih katakan. Nah lebih dari 7 orang ya nggak boleh. Ya. Kan begitu. Kalau unta ya juga sama 7 orang untuk 7 orang karena beberapa hadis Nabi besar Muhammad SAW itu menyampaikannya adalah 7. Boleh untuk 7 orang, artinya boleh ya. Artinya kalau nggak 7 orang ya nggak apa-apa. Oh satu sapi 1 orang tok ya boleh, malah lebih bagus gitu kan. Otomatis kan ngomong pahala mesti pahalanya lebih gede gitu kan Mas. Ya, ada juga yang tak berdua saja atau bertiga saja ya makin kurang dari 7 orang ya makin bagus. Kalau mampu gitu kan. Apalagi 1 orang mampu kurban sapi 10 sapi misalnya gitu. Wah, lu api meneh. Gitu kan Mas. Intinya semakin besar ya itu semakin baik. Kan begitu. Karena kan tujuannya itu tadi selain ritual kan juga ada dimensi sosialnya. Nah, sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW ya bahwa amarona Rasulullah SAW antas tarika fil ibili wal baqarah kullu sab'atin minna fi badanatin. Ya. Yang artinya kurang lebih adalah bahwa Nabi memerintahkan kami berkurban 1 unta atau 1 sapi untuk setiap 7 orang dari kami. Ini jelas patokan. Nah sekarang itu nih sapi yang badannya gede gitu kan Mas. Ya. Yang kalau misalnya ya yang namanya sapi kurban itu kan bahkan ada yang berton-ton beratnya Mas ya. Ada yang hampir 1 ton juga kan Mas, pernah ada ya. Nah. Ya paling tidak ya sapi yang sudah usia 2 tahun lebih itu kan ya paling tidak kan beratnya kan sudah atau badannya kan memang sudah gede gitu. Nah dihitung daging kilonya mesti rata-rata di atas 100 kilo lah mesti itu kan. Nah sekarang kalau kita bicara soal masalah kambing, kita ngomong pakai logika dulu aja. Nah logika kambingnya kecil, gitu kan Mas. Nah, dibandingkan dengan sapi gitu ya, itu kan kecil. Ya mungkin kalau kita ngomong soal ini, ada kan yang menyampaikan bahwa kambing bisa untuk kurban untuk 1 keluarga. Dan keluarganya misalnya ada 10 orang. Dalam rumah itu secara logika tuh kok kira-kira gimana ya? Coba Mas, mari kita berpikir Mas. Ya enggak apa-apa, ini kita ngomong soal ini tuh ya bukan tanpa dasar ya, tetap ada dasarnya juga. Artinya begini, kalau kita yang sapi unta saja yang gede itu hanya boleh maksimal 7 orang. Apa yang kambing itu boleh untuk 12 orang. Karena dalam 1 keluarga itu 12 orang. Nah ini kan artinya kalau kita kembali pada hadis Nabi besar Muhammad SAW bahwa Rasul itu pada saat menyembelih
hewan kurban kambing, itu kan beliau kan berdoa, terimalah kurban ini untuk Muhammad, ya artinya untuk dirinya sendiri, keluarga, dan juga untuk umatnya. Kira-kira pengertiannya begitu. Artinya di sini apakah satu kambing ini sudah boleh untuk kurban satu keluarga atau satu umatnya? Seluruh umat, ya umat Nabi Muhammad piro gue. Sekarang udah 1 miliar lebih kan mas? Ya kan? Nah, lebih dah ya, sekarang orang Islam itu. Ya artinya begini, bahwa sebetulnya kambing itu hanya dapat mencukupi untuk kurban bagi seorang saja. Ini kalau kita melihat daripada pendapat-pendapat para ulama fikih ya. Kalau Imam Nawawi menyampaikan ya, bahwa Imam Nawawi menyampaikan, ini ulama besar ya, seekor kambing kurban ya memadai untuk satu orang. Tetapi kalau salah seorang dari anggota keluarga berkurban dengan 1 ekor, maka memadailah syiar Islam di keluarga tersebut. Di antaranya ini yang disampaikan beliau adalah seperti itu. Maksudnya begini ya. Jadi kalau anggap saja seorang kepala keluarga, seorang ayah itu berkurban, ya, seorang suami itu berkurban 1 ekor kambing. Ini ya kurbannya itu ya tergantung, artinya buat dia sendiri kan, kurbannya itu kan buat dia sendiri menyembelih itu kan. Tapi kan pahalanya itu bisa untuk satu keluarga. Ya. Tapi kalau hewan kurbannya itu ya hanya untuk, ya ini kalimat hanya dan untuk tuh, oleh dan untuk tuh itu sebetulnya yang menjadi masalah itu. Jadi maksudnya adalah 1 ekor kambing itu hanya boleh ya digunakan oleh 1 orang ya. Jadi kambing itu oleh 1 orang. Dipersembahkan oleh 1 orang, gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara seperti ini bahwa 1 kambing itu oleh 1 orang ya untuk penggunaannya oleh 1 orang ya, untuk penyembelihannya atau untuk pengorbanannya oleh 1 orang. Tapi pahalanya, tapi pahalanya bisa untuk keluarga yang ada di rumah itu sendiri. Makanya 1 keluarga. Jadi ya paling gampang gini aja deh, yang paling gampang begini. Walaupun memang ada beberapa pendapat ya, kita ngomong aja ada beberapa pendapat memang. Ada yang menyampaikan 1 kambing itu boleh untuk 1 keluarga gitu kan. Ya, boleh, nggak apa-apa itu. Tapi dalam ulama lain yang dimaksud boleh di sini itu adalah pahalanya bisa mencakup untuk keluarga itu sendiri. Tapi untuk hewan kurbannya itu ya memang yang menyelenggarakan adalah oleh 1 orang. Jadi artinya oleh 1 orang itu ya itu tadi. Ya. Kita membeli hewan kurban mampu, kambing ya dialah yang namanya berhak untuk berkurban. Ya, baik atas nama dirinya, apakah itu nanti hewan kurbannya itu dikasihkan kepada orang lain, artinya pada saat menyembelih pahalanya diberikan pada orang lain, itu kan beda lagi gitu ya, artinya udah beda lagi. Tapi untuk kurbannya itu, untuk kambingnya itu dibenarkan oleh 1 orang. Beda dengan sapi, unta atau kerbau. Nah, sapi, unta, kerbau itu oleh 7 orang gitu loh, boleh oleh 7 orang. Ya artinya membeli hewan kurban itu paling gampang tuh ya boleh oleh 7 orang atau patungan oleh 7 orang kan begitu. Ini kambing oleh 1 orang. Nah, arti oleh di sini itu sebetulnya kalau kita lebih jauh lagi, lebih detail lagi, ya sekarang begini, dalam 1 keluarga ya anggap aja ada ayah, istri, anak, tak patungan gitu ya, patungan beli kambing, beli sendiri yo duitnya ora cukup gitu kan mas. Patungan, anak ngasih, orang tua ngasih, ayah suami ngasih, misalnya gitu ya. Beli 1 ekor kambing. Nah, boleh nggak boleh dengan catatan apa? Bahwa dalam niat penyembelihannya itu ya 1 kambing ini ditujukan untuk salah satu dari keluarga itu.
Apakah untuk suaminya, apakah untuk istrinya, apakah untuk anaknya. Walaupun ini hanya untuk satu orang yang dituju itu, tapi pahalanya adalah yang menyebar untuk satu keluarga itu sendiri. Berapapun orangnya yang ada dalam keluarga, yang ada dalam rumah itu. Itu kan. Ini kalau kita melihat daripada berbagai macam pendapat-pendapat para ulama. Jadi tidak usah bingung. Paling gampang logikanya itu tadi. Yang paling gampang itu, unta saja, ya, sapi saja yang gedenya kayak gitu hanya maksimal oleh 7 orang, gitu kan? Untuk 7 orang, apalagi kambing yang kecil, gitu kan? Nah, jadi itu maksud daripada yang kadang-kadang kita sering menjadi perbincangan, ya. Tapi yang penting buat kita ini sekarang itu ya nggak usah terlalu diributkan soal hal yang seperti ini. Ya, apakah itu yang menganggap untuk satu keluarga ya semonggo, gitu kan? Yang itu menganggap adalah untuk satu orang saja atau oleh satu orang saja ya silahkan, gitu kan? Yang paling penting apa? Ya kita melaksanakan perintah Tuhannya ini, berkurban itu. Seorang usah ngeribut ke untuk satu keluarga apa untuk satu orang kambing itu ndak usah. Ya sama-sama bener yang ono dalilnya lah, gitu aja, gitu kan? Ya di sini yang dimaksud dalil sini adalah pemahamannya ini kan secara masing-masing ulama-ulama itu kan bisa jadi cara penafsirannya yang berbeda. Ya walaupun tujuannya sama. Tujuannya sama apa? Ya menyembelih kurban, gitu aja tujuannya kan itu. Ya. Artinya mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita bertakarub, enggak usah mikirin ini satu orang, ini keluarga, pasti Allah akan memberikan pahala, itu aja. Pahala kurban, ya, buat dirinya, buat keluarganya. Kan begitu. Ya kan? Nah, daripada kita ribut ngomongin soal mana yang benar, mana yang salah. Ya mau nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, ya benar kabeh gitu aja. Ya, kalau ngomong salah ya nggak ada, ya nggak ada yang salah. Ya ini ya benar gitu ya. Nah, tapi daripada yang seperti ini kan akhirnya menjadi ya sama-sama saling maklum, ya. Kalau saling ngotot-ngototan akhirnya menyalahkan satu dengan lainnya, ini yang menjadi bahaya malahan. Ya, bukan pahala yang didapat, tapi akhirnya ya berdosa semuanya, gitu kan. Saling mencaci, itu jangan sampai terjadi begitu. Ya, semuanya sama, artinya sama di sini tuh ya sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW, gitu kan. Ya, kalau beda penafsiran dan apa itu itu memang sudah ranahnya bagi beliau-beliau para ulama, para ahli-ahli fikih. Ya, kita yang sebagai umatnya atau umatnya Nabi Muhammad, yang sebagai pengikutnya Nabi, ya kan hanya bisa mengikuti apa-apa orang-orang yang memang sudah mempunyai kemampuan di bidang itu, ya. Ya kita enak-enak saja, sebetulnya paling enak. Ya begini dora popo, gitu kan. Yang menganggap begini juga ya enggak apa-apa. Itu yang paling penak seperti itu. Jadi marilah ya dari dalam pelaksanaan seperti ini enggak usah diributkan, ya. Hukumnya bagaimana, yang jelas hukumnya sunnah muakkad, gitu kan. Kalau jumhur ulama seperti itu, berkurban itu, ya. Kalau kita mengikuti mazhab yang lain, mazhab Hanafi, ya itu hukumnya wajib, itu aja, ya. Jadi kalau wajib ya mau tidak mau kan kita harus melaksanakan, kan begitu. Kalau udah mampu, ya, kan seperti itu. Tapi kalau yang mengikuti mazhab lainnya yang mengatakan sunnah muakkad, yo kita mampu berkurban, yo alhamdulillah, ya berpahala besar, berpahala kurban. Ya, nek misalnya belum pun, ya kita nggak usah merasa berdosa, gitu aja. Ya, karena yang paling penting adalah niatan kita. Semakin niatnya kita tulus untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah kurban ini, ya tentu Allah tidak hanya memberikan pahala kurbannya kalau kita berkurban, tapi juga hal-hal yang lain di luar itu. Dan tentu akan bermanfaat bagi kehidupan kita, ya, di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.